Sekarang banyak orang-orang miskin yang jahil, yang mereka minta-minta dan dia tidak sholat yang lainnya. Bagaimana sikap kita? Ini urusan yang demikian, ini urusan ulil amri, tapi kita memberikan nggak boleh kepada mereka. Kecuali kalau kita memberikan dakwah kepada mereka, kita kumpulkan mereka, kita jelaskan kepada mereka tentang wajibnya mereka sholat, wajibnya mereka puasa, dan yang lainnya. Kemudian juga jelaskan kepada mereka tentang tidak boleh minta-minta. Kemudian kita berikan sesuatu kepada mereka. Kalau itu mampu, bagus. Dan ini urusan yang paling besar, urusan siapa? Ulil amri. Ulil amri yang wajib dia untuk memperhatikan masalah ini, untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Wajib dia. Dia nggak boleh memikirkan dirinya sendiri, bersenang-senang. Para pejabat dengan kaya raya nggak boleh. Dia diangkat untuk mengurus rakyat. Pemimpin ini diangkat untuk mengurus rakyat, memperhatikan rakyat, memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang fakir, orang miskin atau yang lainnya. Bagaimana kalau kondisi kita, kondisi yang sangat terpaksa? Kita wajib belajar. Orang tua kita nggak mampu, keluarga kita nggak mampu, kita ingin belajar ke pondok, sehingga kita minta bantuan kepada orang kaya. Ya kalau kondisi terpaksa boleh. Kondisi terpaksa yang memang ini perlu dalam rangka untuk kemaslahatan dirinya juga umat, dengan dia belajar ke pondok, atau mungkin juga dia bisa minta keringanan di pondok itu. Dia mampu umpamanya bayarnya cuma 100 atau 200 ribu, sedangkan di pondok itu bayarnya 500 ribu umpamanya untuk makan dia dan keperluan dia. Kalau pondok itu mengizinkan, gak ada masalah. Tapi betul-betul dia sungguh-sungguh belajar yang bermanfaat buat dia dan buat umat. Kalau dia bisa mencari nafkah lebih dahulu, cari nafkah dulu sebelum berangkat ke pondok. Sebelum belajar dia kepada para ulama, dia cari nafkah dulu. Dia kumpulkan uangnya sebagaimana para ulama terdahulu. Mereka sebelum berangkat, mereka mencari nafkah lebih dahulu, yang bisa mencukupi dia untuk sebulan atau 2 bulan atau setahun. Dia mencari nafkah. Bagaimana kita mendatangi keluarga kita, sanak kerabat yang berbeda agama? Ya kita datangi tujuannya untuk berdakwah. Tujuannya kita mengajak dia supaya masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita datangi keluarga, orang tua atau kakak atau adik yang dia masih kafir. Tujuannya mengajak dia untuk masuk Islam. Dan terus diingatkan, jelaskan kepada dia, berikan buku, dakwah dan segala macam. Ini juga sama tentang solusi kemiskinan. Saya sudah jelaskan di buku saya, kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan. Bagaimana maksudnya? Yang paling penting ya dari orang itu sendiri. Untuk mengatasi kemiskinan orang itu sendiri, untuk meyakini tentang agama Islam ini yang memerintahkan dia untuk mencari nafkah. Dan perlu diingat juga, bukan berarti bahwa dengan bahasan kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan bahwa orang itu harus menjadi kaya. Tidak. Allah sudah menciptakan manusia, ada yang diberikan rezeki lebih, ada yang diberikan pas-pasan. Jadi Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan juga Allah membatasi rezeki bagi siapa hambanya. Jangankan kita, orang yang terbaik, generasi yang terbaik dari umat ini para sahabat, apa semua kaya? Tidak, cuma sedikit yang kaya. Tapi yang terbanyak apa? Miskin. Padahal mereka siang malam berdoa kepada Allah. Dan ini sudah ketentuan Allah semata demikian. Dengan adanya orang miskin, ya ada zakat. Dengan ada orang miskin juga orang-orang kaya membantu mereka, dekat dengan mereka. Dengan adanya orang miskin juga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan adanya orang miskin kita akan didoakan juga oleh mereka, dan yang lainnya banyak. Ada saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bagaimana? Apakah cukup kita belajar agama ini melalui radio atau TV? Ya nggak cukup. Belajar agama ya langsung talaki seperti antum datang ke tempat ini. Nggak cukup dengan radio, nggak cukup dengan TV. Karena apa? Beda. Antum hadir seperti antum perhatikan, bawa kitabnya, bawa bukunya, antum catat. Tapi kalau radio atau TV, orang mendengarnya dengan apa? Sambilan, sambil ngobrol, sambil tidur, sambil makan, sambil masak. Kalau udah sambilan, yang nggak dapat ilmu, hatta didengarkannya 10 tahun.
sambilan, meskipun itu radio ditaruh di kupingnya. Ya 10 tahun nggak dapat ilmu. Karena apa? Sambilan. Beda antum belajar datang nuntut ilmu karena niatnya antum sudah karena Allah, berjalan itu karena Allah, ini sudah besar ganjarannya. Bahkan Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jalan terus. Kita datangi majelis ilmu, disuruh datang, kan begitu. Bukan kita, kecuali kalau memang kondisi kita sedang bawa mobil, mau kerja, ya jelas memang kita bukan niat nuntut ilmu, cuma kita manfaatkan kesempatan itu, dengarkan ayat, dengarkan hadis, supaya kita manfaat sambil jalan itu. Tapi kalau waktunya kajian, kita harus bisa datang ke majelis ilmu, harus wajib datang ke majelis ilmu, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan datangnya di majelis ilmu, kumpul di majelis ilmu, beda dengan radio atau TV. Datang di majelis ilmu di masjid, dikelilingi oleh siapa? Malaikat. Diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian Allah akan sebutkan di antara orang-orang yang berada di sisi Allah, itu malaikat. Itu perhatikan tuh. Dan juga akan turun ketenangan, sakinah. Jadi kata Nabi, "Wa majtama qaumun fi baitin illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqal jannah wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa man batta bi 'amalin la yusri bihi nasabu." Kata Nabi, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid Allah, yang mereka membaca kitab Allah, mempelajari dan mereka akan turun sakinah, ketenangan, diliputi rahmat Allah. Yang kedua, yang ketiga dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat Allah akan sebutkan termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Allah sebutkan dengan orang berada di sisi Allah Taala. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi tetap harus datang ke majelis ilmu. Nggak cukup dengan radio, nggak cukup dengan TV, nggak cukup. Bagaimana praktek untuk menasihati penguasa? Ya tentu dengan orang yang dekat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan ini majelis ulama. Karena majelis ulama kan diangkat oleh pemerintah. Dia dekat dengan majelis ulama dekat dengan ulil amri, ya dia harus ketemu dengan ulil amri. Apakah dengan wali kota, apakah dengan bupati, apakah dengan gubernur, kan dia bisa ketemu. Atau dengan presiden, kan bisa dia datangi, atau dalam acara-acara pertemuan yang memang diundang, kan bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Dan maka itu termasuk termasuk jihad yang paling besar, karena resikonya berat. Bisa orang itu dipenjara, bisa dibunuh, atau yang lainnya yang menyampaikan kebenaran. Maka dikatakan afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Banyak orang menisbatkan tentang kerusakan, pengeboman itu kepada Islam. Apakah benar yang demikian dari Islam? Ya jelas kalau orang yang akalnya waras sesuai dengan fitrah, ya nggak benar. Masa pengeboman, kerusakan dinisbatkan kepada Islam? Islam berlepas diri. Gak mungkin Islam mengajarkan demikian. Meskipun di antara pelakunya adalah orang Islam, tapi itu gak benar. Karena apa? Merusak itu bukan dari agama Islam. Allah akan menyebutkan dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Jangan kalian merusak di muka bumi sesudah baiknya. Ini harus perhatikan. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ini. Tolong perhatikan. Yang ikhwan dan akhwat tolong perhatikan. Jadi tentang masalah pengeboman yang beberapa hari yang lalu terjadi di Jakarta, atau pengerusakan atau yang lainnya, ini Islam gak pernah mengajarkan.
bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajak demikian. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi ini rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi orang kafir, rahmat bagi binatang, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW rahmat. Nabi mengatakan, ana rahmatun muhda, aku sudah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi juga mengatakan, ana nabiyur rahmah, aku nabi rahmat. Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh ada kekejaman, nggak boleh ada kezaliman, nggak boleh ada pengerusakan, dan nggak boleh ada pembunuhan. Pembunuhan ada ketika terjadi qisas atau peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Tapi membunuh orang dengan pisau, dengan racun, dengan dinamit, dengan bom atau dengan mobil, ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat. Antum lihat di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 93. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'u jahannam, maka balasan neraka jahannam. Yang pertama jahannam, khalidan fiha, kekal dalam sana. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah laknat dia, wa adalu adzaban 'azima, Allah berikan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Yang kedua, yang ketiga Allah murka kepadanya, yang keempat Allah laknat, yang kelima Allah sediakan azab yang pedih. Makanya orang yang membunuh orang lain hukumannya berat. Di dunia berat, dihukum bunuh, qisas, kemudian juga di alam barzah, dan nanti di hari kiamat. Makanya hukuman antara manusia dengan manusia yang pertama kali dihisab masalah darah. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali masalah salat. Kata Nabi, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yang pertama kali dihukum di antara manusia masalah darah. Sampai nanti ada orang yang pernah dibunuh mengatakan di hari kiamat dalam keadaan kepalanya penuh dengan darah, dipegang oleh yang membunuh itu. Ya Allah, kata dia, tanyakan ya Allah kepada orang itu. Tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh ya Allah? Dengan sebab apa saya dibunuh? Itu berat bagi orang itu, akan disiksa dengan berat di dalam neraka. Makanya dunia ini seisinya hancur itu lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasai dan yang lainnya. Gak boleh ada terbunuh seorang muslim, gak boleh. Orang membawa senjata tunjukkan kepada orang muslim, dia ancam, gak boleh, hukumnya haram. Mengangkat senjata kepada orang muslim, saya bunuh kamu, hukumnya haram dalam Islam. Mengangkat senjata tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad. Laisa minna man hamalaina sila, tidak termasuk golongan kami orang yang mengangkat senjata kepada kami, kepada sama muslim. Enggak boleh. Bahkan orang bawa senjatanya pisau itu harus dimasukkan ke sarungnya. Enggak boleh tunjukkan kepada seorang muslim, enggak boleh. Itu perhatikan. Atau kita mau menyembelih binatang, enggak boleh juga kita tunjukkan pisaunya. Disembunyikan, kita ambil baru kita potong dengan cara yang baik. Fahsinul dzibha. Ini ajaran Islam. Jadi enggak ada Islam tuh membolehkan untuk ngebom, membunuh, merusak. Enggak, bukan dari Islam itu. Meskipun ada orang-orang yang melakukan, itu bukan dari Islam. Islam berlepas diri. Yang melakukan demikian, penghalaan darah kaum muslimin dilakukan oleh dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Penghalaan darah kaum muslimin dan kehormatan mereka dan harta mereka dihalalkan oleh dua golongan yang sesat. Yang nanti diikuti oleh golongan yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Syiah.
Ini dua golongan yang sesat dan menyesatkan, yang sepanjang sejarah selalu membunuh darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin. Syiah, dan yang kedua adalah Khawarij. Yang Nabi menyuruh untuk membunuh Khawarij. Ini ahlul bidah dua-duanya, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, nggak boleh. Hatta membunuh orang kafir nggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita, atau orang yang datang, dia turis asing umpamanya, dijamin oleh pemerintah tentang keamanannya, dibunuh nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, mu'ahad itu mempunyai perjanjian dengan negara Islam, dia bunuh orang kafir ini, maka orang yang membunuhnya, orang muslim membunuhnya, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini sahih. Dan riwayat yang lain, dalam riwayat Nasai disebutkan, man qatala dhimmiyan, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi. Jadi hukumannya berat. Membunuh seorang muslim berat. Bahkan Nabi pernah melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, engkau baik dan aromamu juga baik, karena Ka'bah itu wangi. Dan engkau mulia, tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia dari engkau Ka'bah. Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu mulia, tapi darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah yang mulia. Enggak boleh dibunuh, enggak boleh tumpahkan darah. Jadi Islam mengharamkan membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, hukumnya haram dalam Islam. Atau orang kafir, kecuali dalam peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Ini perhatikan yang seperti ini, sebab ini sudah fitnah disebabkan kepada Islam. Bahkan tuduhannya kepada Islam itu teroris. Enggak benar. Enggak benar. Mesti yang memulai kerusakan itu di muka bumi siapa? Itulah yang dikatakan teroris. Bukan Islam. Islam enggak pernah melakukan demikian. Apakah minta-minta itu sama dengan meminjam? Beda. Meminjam lebih mulia daripada minta-minta. Kita lebih bagus kita minjam, tapi ada perjanjian. Kita catat, kita tulis, siapkan kita gantinya. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Kecuali kalau di kondisi yang sangat terpaksa harus minta. Tapi yang terbaik kita pinjam. Jelaskan berapa yang kita pinjam, berapa ribu, berapa ratus ribu. Itu kita catat, kapan gantinya? 2 hari, sepekan, sebulan, jelaskan. Karena Allah menyuruh untuk mencatat. Dan wajib diganti. Kalau kita minjam uang kepada orang atau minjam barang, wajib diganti. Kalau nggak diganti akan dituntut sampai hari kiamat. Akan dituntut sampai hari kiamat. Berat ini hukumannya di hari kiamat bagi orang yang minjam. Dan ingat bahwa orang yang mati syahid di medan perang itu semua dosanya diampunkan. Mereka kaum muslimin perang melawan orang-orang kafir. Dan yang ditegakkan di sini adalah menegakkan agama Islam. Untuk menegakkan agama Islam, perang. Dia niatnya ikhlas karena Allah. Dia meninggal dunia, mati syahid. Dia tidak akan masuk surga sampai dibayar utangnya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali satu. Apa? Utang. Semuanya orang yang mati syahid itu dihapuskan semua dosanya kecuali utang. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya jangan kita menakuti diri kita dengan utang itu. Kita ini sudah aman dengan apa yang ada, dengan ma'isyah yang pas-pasan, cukup sudah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan menakuti kita dengan apa? Dengan utang. Nabi larang tuh, jangan kalian menakuti diri kalian sesudah amannya. Dengan apa harus menakuti diri kita dengan sesudah aman? Dengan utang. Kita akan takut nanti. Dengan sebab itu, takut ketemu orang. Iya, kalau orang utang, dia nggak mau ketemu orang. Takut dia. Takut untuk ke masjid berjamaah karena nanti ada orang yang meminjamkan uang itu. Takut ngaji, nggak mau ngaji lagi dia. Dan terus seperti itu. Dan lebih berat lagi nanti ketakutan yang ada di alam barzah dan juga ketakutan di padang mahsyar pada hari kiamat nanti.
Bagaimana kalau ada orang yang minjam uang pada kita dan dia tidak mengembalikan, ya kita tagih. Memang kalau kita lihat nih persoalan memang pelik juga ya. Waktu minjamnya nangis-nangis, datang, minta-minta, telepon berkali-kali, SMS puluhan kali. Sudah dikasih. Janji iya nanti sebulan nggak datang, nggak ada kabarnya, la salam, wala kalam, wala khobar, wala syai. Sudah gitu, sebulan berikutnya lagi nggak ada juga kabar, diminta ditagih, bohong dia. Bulan berikutnya ditagih lagi, kamu jangan nagih, nanti saya bunuh kamu. La haula wala quwwata. Ini terjadi yang seperti ini. Jadi mestinya kan dia utang bayar, tambah merendah mestinya. Bukan kemudian tambah ngancem. Tapi yang nyata yang minjam ini lebih galak dari yang minjamkan. Dia nggak takut kepada Allah, nggak takut kepada azab Allah. Karena rugi buat dia nanti di akhir kalau dia nggak bayar. Rugi. Bahkan Nabi SAW tidak mau sholatkan orang yang bagaimana? Yang punya utang cuma 2 dinar, punya utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Begitu jenazah dibawakan kepada Nabi, harus sholatkan. Nabi tanya dulu, pertama kali Nabi tanya, ada utang atau tidak orang ini? Ada ya Rasulullah 2 dinar. 2 dinar, aku nggak mau sholatkan. Kamu yang sholatkan. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Betul ya Rasulullah. Betul sampai, artinya betul-betul kamu bayar semuanya sampai terbebas dia. Iya ya Rasulullah. Baru Nabi mau sholatkan. Setelah itu Abu Qatadah tanya lagi, kamu sudah bayarkan belum? Sampai seperti itu, berat masalah utang ini. Berat, dunia maupun akhirat. Nabi nggak mau sholatkan. Jadi antum nggak bisa bermain-main masalah utang. Kalau kita mampu kita beli, kalau nggak mampu udah jangan maksakan diri untuk berutang. Bagaimana kalau kita satu rahim dengan sanak kerabat yang mereka masih merokok, sehingga kalau kita duduk dengan mereka terganggu, ya kita sebentar aja tetap jatangi kakak dan saudara itu sebentar aja. Kok sebentar nggak kuat, asap rokoknya nggak kuat, saya mau pingsan ini. Jadi sebentar aja supaya dia berhenti ngerokok. Nanti datang lagi, begitu lagi. Nasihati dengan cara yang baik, bisa dengan lisan, bisa juga dengan sikap kita. Tapi tetap silaturahmi harus dijaga dengan mereka. Bagaimana berkaitan dengan masalah sogok menyogok yang ada di tempat kerja? Sebenarnya hukumnya orang yang nanya ini tahu sebenarnya, dan orang-orang yang kerja juga tahu itu bahwa itu haram. Ya. Semuanya tahu, hatta polisi tengah jalan pun tahu. Sampai bilang lu halal ya. Minta ridhonya, minta halalnya. Karena dia tahu bahwa itu nggak boleh. Mestinya kalau nggak boleh jangan minta. Tapi kenyataannya berat hukumannya juga ini. Riswa hukumnya haram. Karena dilaknat. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok, dua-duanya dilaknat. Hukumnya haram dalam Islam. Bagaimana dengan hak kita yang orang itu berutang pada kita? Kita selalu nagih kepada dia dan kita mengharapkan uang itu dibayar karena jumlahnya besar dan kita butuh. Boleh. Kita bisa kepada orang-orang yang memang dia mampu tapi dia tetap belum bayar. Itu bisa diadukan kepada ulil amri untuk menyita barang-barangnya, mengambil haknya dia, atau dia dipenjara orang itu. Boleh, secara hukum syar'i boleh dan dibenarkan hukum syar'i. Jadi ada orang yang berutang kepada kita dalam jumlah yang besar dan janjinya selalu dia tunda, selalu menyalahi janji, dan dia ada untuk dibayar. Mobil ada, hartanya ada, tapi dia nggak bayar. Sedangkan kita butuh buat biaya anak sekolah, juga sebagian juga buat kebutuhan juga keluarga atau yang lainnya. Boleh kita adukan kepada ulil amri. Secara hukum syar'i boleh. Bahkan dihukum orang itu boleh. Kata Nabi, matlul ghani yuhillu 'uqubatahu wa 'irdahu. Matlul ghani artinya penundaan orang-orang yang mampu untuk bayar utang, tapi dia menunda, dia enggak bayar, maka halal untuk dihukum dia. Dan halal juga dia dirobek kehormatannya.
Dijelaskan kepada orang, jangan hati-hati, jangan kasih pinjam orang itu. Orang itu kalau utang nggak bayar, boleh dirobek kehormatannya dia. Ini karena masalah kehormatan, karena dia nggak bayar, takut orang lain juga kena dengan orang itu. Boleh secara hukum syar'i dan riwayatnya sahih. Bagaimana wasiat yang ketujuh? Ini kan berkaitan dengan minta-minta. Bagaimana kalau kita dikasih hadiah? Ya kalau hadiah boleh. Nabi sendiri pun mendapatkan hadiah, cuma bukan dari istilah-istilah kita yang sekarang ini. Ya, dia pada hakikatnya sogok menyogok, cuma namanya dirubah. Bukan sogok menyogok tapi apa? Hadiah. Gak boleh yang seperti itu. Tapi kalau bukan berkaitan dengan apa-apa, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa, orang itu datang memberikan hadiah boleh, nggak ada masalah apa-apa. Apakah kepada orang awam, kepada orang miskin, atau kepada saudaranya, kepada orang tuanya, atau kepada guru dia berikan hadiah, nggak ada apa-apa. Tapi dia ingin memberikan hadiah boleh, hukum syar'i. Bahkan Nabi bersabda tahadu tahabbu. Dalam kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Jadi hadiah boleh kita berikan. Minta-minta nggak boleh. Tapi kita juga nggak boleh mengharapkan hadiah dari orang juga nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang selalu membantu usaha kita dan alhamdulillah lancar dengan usaha itu, dan kita ingin memberikan hadiah kepada dia, boleh. Karena nggak ada perjanjian dari awalnya, nggak ada syarat dari awalnya. Kita niatnya hanya ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong. Kemudian setelah kita mendapatkan usaha itu bagus dan dia bantu kita memberikan hadiah boleh hukum syar'i. Tapi orang itu nggak boleh mengharapkan sesuatu. Apakah sama orang berbuat baik atau berbakti kepada orang tua sama dengan mertua? Ya beda. Yang pokok ya kepada orang tua yang melahirkan dia, mendidik dia, menyekolahkan dia, memberikan nafkah, ya orang tua. Nggak bisa disamakan. Kadang-kadang istri pengen sama orang tuanya dengan orang tua, nggak bisa. Karena yang wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita ya kita sendiri sebagai laki-laki. Kalau mertua itu dia mengalami kesulitan, ya kita wajib membantu. Tapi yang pokok, yang wajib siapa? Anak-anaknya dari mertua itu, bukan kita. Tapi kita tetap wajib membantu. Cuma kadang-kadang dimintai sama, ya nggak bakal sama. Karena kita punya kewajiban kepada orang tua kita. Mertua kita, anak-anaknya wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau dia nggak punya siapa-siapa lagi, semua anaknya nggak ada kecuali istri kita, ya kita tetap memperhatikan. Tapi yang pokok orang tua kita dulu. Tetap mertua juga diperhatikan. Jadi menyamakan itu salah, karena yang melahirkan juga beda. Kemudian juga pendidikan dan segala macam lah, kasih sayang beda jelas. Adapun istri kita, dia kepada orang tuanya tetap kita anjurkan untuk berbuat baik, membantu, memberikan nafkah dan yang lainnya. Di samping kita juga membantu. Dan kita nggak boleh larang seorang suami, nggak boleh larang istri untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu juga seorang istri, apalagi seorang istri nggak boleh sama sekali melarang suaminya berbuat baik kepada orang tuanya, karena si anak laki-laki wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Apakah dia sudah punya istri, dia punya anak, punya cucu, selama masih ada orang tuanya wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bagaimana hukumnya kita ceritakan keadaan kita kepada orang lain agar mereka mengambil pelajaran, bersyukur keadaan yang lebih baik. Ya kalau tujuan yang seperti itu bagus, tapi kalau tujuannya untuk mengeluhkan keadaan kita kepada orang kaya dan mengharapkan belas kasihan mereka, nggak boleh. Gitu. Tapi mengingatkan saudara kita miskin nggak punya apa-apa, tapi saudara kita yang kaya ini selalu mengeluh dengan keadaannya. Kita ingatkan, keadaan kamu ini sebenarnya lebih baik dari saya. Kamu punya kerjaan, punya usaha, dapat gaji yang tinggi, kemudian juga punya mobil, punya segala macam. Saya nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah hidup saya nikmat. Coba dah kamu merenung kembali apa yang salah. Boleh seperti itu, tapi bukan meminta. Misalkan keadaan kita yang susah, meminta nggak boleh. Perhatikan itu. Kita adukan susahnya kita kepada Allah Taala. Bagaimana kalau kita sebagai seorang anak yang kita miskin, nggak mampu apa-apa, boleh nggak kita sebagai anak minta kepada orang tua? Boleh. Bagaimana juga seorang istri boleh minta kepada suami, karena suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada
kepada anaknya. Tapi kalau si anak ini sudah balik, sudah dewasa, dia bisa usaha sendiri, itu yang terbaik buat dia. Justru kalau bisa dia punya usaha yang bisa menghidupi dia dan bisa membantu orang tuanya dan bisa membantu saudara, itu yang terbaik buat dia. Bagaimana bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Tapi kalau orang tuanya memang kaya, mampu, bisa membantu anak-anaknya, boleh, dan itu bagus. Seperti itu. Tapi yang terbaik jelas si anak punya usaha sendiri, mencari nafkah sendiri. Sebab saya katakan baik karena daripada dia minta pada orang lain, nggak boleh. Dia minta pada orang tua yang mampu. Bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita berdakwah, kita ceramah, kemudian kita nggak cari nafkah, cukup dengan demikian? Nggak boleh. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah. Kita punya cari nafkah sendiri. Dakwah tetap dakwah di jalan Allah. Ini perbuatan yang paling mulia dan ganjarannya sangat besar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Di dalam surah Fussilat. Dan tidak ada yang paling baik perkataan manusia tentang orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dan dia beramal saleh dan mengatakan saya orang Islam. Dakwah ini ganjaran besar. Besar ganjarannya. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalam, ketika mereka berdakwah, itu mereka mengatakan, la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya aku enggak minta ganjaran, enggak minta upah, enggak minta gaji dari kalian. Para nabi mengatakan demikian. Ganjaranku, upahku atas Allah Rabbul Alamin. Maksudnya begitu para dai, para ustaz dalam berdakwah, enggak mengharapkan sesuatu dari manusia, enggak makan uang, enggak mengharapkan amplop, enggak mengharapkan duit, enggak mengharapkan yang lainnya. Karena Allah. Jadi jangan jadikan bahwa dakwah sebagai mencari maisha. Makanya kata Abu Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimanapun kamu dapat ilmu juga dengan gratis. Ajarkan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Ini Islam ajarkan. Disuruh orang ikhlas, yang pertama kali wajib ikhlas siapa? Ya dai-nya harus ikhlas karena Allah, enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Lihat para ulama terdahulu mengajarkan karena Allah. Enggak ada ulama terdahulu habis ngajar, murid-muridnya kumpulin amplop, masukin duitnya buat ustadznya. Enggak ada. Kecuali zaman sekarang. Enggak ada, zaman dulu enggak ada itu. Kumpulkan uang untuk buat ustadz, enggak ada seperti itu. Bahkan si ustadz kalau perlu dia yang harus berkorban. Karena dakwah merupakan jihad dan dia wajib berjihad dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya, dia berjihad dengan Allah. Dia para sahabat berjihad dengan dirinya, berjihad dengan hartanya. Kecuali kalau memang ada dari ulil amri, memang dia ditugaskan ulil amri untuk berdakwah, ulil amri yang memberikan gaji kepada dia, boleh, ya hukum syar'i. Tapi mengharapkan orang kumpulkan keropak amplop buat ustadznya, nggak benar seperti itu. Bahkan ada yang ngaji bayar, nggak boleh. Ngaji ini gratis. Ini semua orang boleh dengar dakwah ini, siapa aja, nggak pakai uang. Dakwah ini nggak pakai uang. Semua orang bisa dengarkan dakwah yang hak agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka masuk dalam agama Islam secara keseluruhan, agar mereka mentauhidkan menjauhkan syirik. Biar mereka dengar dakwah ini, nggak pakai bayaran, apalagi sengaja bikin bayaran. Bahkan ada IO-nya lagi. Memang si IO juga nyari duit ini, bikin di hotel, bikin di pantai. Ini nggak benar. Ustadznya mesti tegaskan nggak boleh yang seperti ini. Karena apa? Orang akan rusak, dibedakan antara orang kaya dan orang miskin. Ente orang miskin gak punya duit, gak bisa ngaji di hotel, gak bisa ngaji di pantai, miskin. Kan secara kasarnya seperti itu. Mesti dakwah di masjid semua orang dengar, orang kaya orang miskin sama, gak ada bedanya. Karena ini ibadah kepada Allah SWT. Jangan pakai dibayar. Semua lakukan karena Allah dan jelaskan kepada mereka ini dakwah. Kalau mereka punya uang, mereka ingin bantu pondok, bantu masjid, bantu orang-orang miskin, bantu yang lainnya. Tapi bukan buat ustadznya, ustadz tambah kaya, bukan. Seperti itu. Ini harus perhatikan, jaga keikhlasan, dan kita semua mengharapkan ganjaran Allah, dan yang kita harapkan surga Allah SWT, bukan dunia. Dunia dan seisinya lebih jelek daripada bangkai kambing.
Gak ada harganya meskipun hanya setebat sayap nyamuk. Yang kita cari wajah Allah, yang kita cari karena Allah, yang kita cari surga Allah. Itu semuanya harus diingatkan demikian manusia. Dan terus diingatkan supaya manusia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah surga bukan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita, memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita berikan keikhlasan oleh Allah Taala dan istiqamah di atas jalan yang hak. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.